Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang alat-alat yang biasa digunakan untuk praktek siswa-siswi SMKN 1 Beji, terutama di jurusan Teknik Pendingin dan Tata Udara. Baik, yang pertama adalah kunci pasreng ya. Kalau yang di sini ini adalah kunci pas, kemudian yang lubang ini adalah kunci ring. Untuk ukurannya bervariasi, mulai dari ukuran 6 sampai ukuran 24 sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Selanjutnya adalah kunci Inggris. Nah, ini kunci Inggris. Ada yang medium, ada yang kecil, ada yang besar sesuai dengan kebutuhan ketika dipakai. Selanjutnya adalah ini tang ya. Ada tang kombinasi, kemudian ini tang potong, kemudian ada tang cucut. Nah, ya, kalau yang seperti ini adalah tang cucut. Ketiga tang ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang tang kombinasi ini biasanya untuk penjepit atau bisa untuk menahan mur baut atau untuk mengulirkan kabel. Nah, kemudian tang potong ini biasanya untuk memotong kabel atau kawat seperti itu ya. Sedangkan tang cucut ini biasa untuk memotong kabel bisa, kemudian untuk membuat mata itik, sambungan mata itik gitu ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Selain tang potong, ada juga ini tang kakak tua, tang kupas untuk mengupas kabel. Dia lebih enak, lebih praktis seperti itu ya. Kemudian ini ada adjusternya di bagian ujung, ada adjuster untuk menyesuaikan kabel yang akan dipotong. Kalau kabelnya besar ya dikendorkan, kalau kabelnya kecil ya dikencangkan seperti itu. Selanjutnya adalah flaring tool. Nah, ini flaring all-in-one ya. Jadi semua ukuran pipa jadi satu seperti ini ya. Kemudian flaring tool itu ada macam-macam. Ada yang bentuknya seperti ini, ada juga yang bentuknya seperti ini. Ini yang bagus ini. Ya lumayan lah, merek value ya. Ada juga yang mereknya Tasco, itu yang sudah bagus. Ini ada obeng, ini obeng plus, ini obeng min. Nah, ini tas pen ini untuk ngecek arus listrik. Kemudian ini adalah remer. Nah, remer ini adalah untuk membersihkan sisa potongan pipa. Nanti setelah pipa di cutting, kemudian ujung pipanya diremer seperti ini biar bersih, tidak ada gram-gram atau bekas-bekas potongan pipa. Ini adalah cutting. Nah, ini cutting untuk memotong pipa, tembaga dengan cara ini ada rollernya ya. Nanti pipanya dimasukkan ke dalam sini, nanti ini pisaunya ada di sini. Kemudian nanti tuas yang atas ini dikencangkan, kemudian diputar seperti itu. Ini adalah flaring tool ya. Jadi ini yang versi kedua. Ini adalah lubang-lubang untuk flaring, untuk swagging sesuai dengan ukuran pipanya. Di sini lengkap ya, ada 1/4, 3/8 seperti itu. Nah, ini yang lebih besar lagi juga ada sampai 3/4, setengah, 5/8. Nah, kemudian ini adalah alat yang untuk mendorong. Nah, karena ini flaring ya, ujungnya ini, ujung matanya ini untuk flaring, jadi untuk melebarkan bagian ujung pipa. Dan kalau untuk sambungan yaitu swagging itu memakai mata flaring tool seperti ini. Nanti dipasang di sini untuk melebarkan pipa dan nantinya akan dilas.
Selanjutnya adalah bending. Nah, ini bending. Fungsinya adalah untuk membengkokkan pipa ya. Jadi nanti pipanya dimasukkan di sini, nanti dibengkokkan bisa 90 derajat, bisa 180 derajat seperti itu. Sesuai dengan ukurannya ini. Nah, 160, ini 45 derajat, 90 derajat, ini 160 derajat seperti itu. Sesuai dengan ukurannya, ada 1/4 sama 3/8 ya. Itu tadi adalah bending yang manual ya. Ini bending menggunakan pegas. Jadi sesuai dengan ukurannya, ada 1/4, ada 3/8. Nanti dimasukkan ke dalam pipa terus di bending secara manual menggunakan tangan. Ini tidak takut penyok gitu ya. Apalagi kalau pipanya tipis, jadi aman insya Allah. Dan itu juga ada kunci L ya. Kunci L ini adalah untuk membuka valve outdoor AC. Kemudian ini adalah sikat baja. Ketika nanti sudah selesai pengelasan pipa tembaga, itu nanti sisa-sisa kotorannya disikat menggunakan sikat baja. Kebetulan ini jelek kan sikatnya. Selanjutnya kita masuk di alat ukur. Nah, ini adalah tang ampere. Nanti setiap kali praktikum, terutama praktek AC, saat pengisian itu nanti wajib menggunakan tang ampere sehingga mengetahui arus yang masuk pada unit AC. Kemudian ini adalah termogan ya. Nah, termogan ini fungsinya sebagai mengetahui suhu yang ada di evaporator secara jarak jauh ya. Jadi kurang lebih 2 meter sampai 3 meter lah. Kemudian ada avometer. Nah, ini avometer, ini analog ya. Avometer bisa untuk mengukur arus, mengukur volt, dan mengukur tahanan yaitu ohm. Kemudian ini adalah anemometer. Nah, ini untuk mengukur kecepatan angin yang dihembuskan oleh unit indoor. Untuk AC split ya, bisa AC split, bisa AC kaset, bisa AC standing. Nah, ini untuk mengukur kecepatan angin. Kemudian selanjutnya adalah manifold gauge. Manifold itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah analog, kemudian yang kedua adalah digital. Nah, kalau analog kita akan membacanya di analog ini ya. Pressure-nya ini ya. Ini adalah low pressure, yang merah ini adalah high pressure, seperti itu. Di sini juga ada 3 selang. Yang ini ada ke kompresor, ini service, yang ini adalah ke high pressure-nya. Nah, untuk service, katakanlah untuk pemvakuman itu menggunakan yang tengah, atau pengisian juga menggunakan yang tengah, seperti itu. Selanjutnya adalah unit las ya. Nah, untuk pengelasan di sini itu tidak menggunakan asetilin, melainkan menggunakan LPG ya, LPG melon. Kemudian ada ini regulator untuk oksigennya. Kemudian ini untuk yang N2-nya, nitrogen. Nah, kenapa kok harus menggunakan nitrogen? Saat pengelasan pipa itu harus dialiri dengan nitrogen agar pengelasan bagian dalam pipa yang dielas itu bisa bersih seperti itu ya. Ini untuk oksigen, ini LPG seperti itu. Kemudian ini adalah stang blendernya. Baik, itu saja dari saya, penjelasan dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang paham atau masih bingung, silakan ditulis di kolom komentar. Ketemu lagi dengan saya dengan penjelasan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.